Setelah keributan besar yang terjadi perihal lokal dilokalin oleh brand besar sekelas Cambre dan Preface, ternyata semua ini hanyalah gimmick belaka. Publik sudah capek dengan drama semacam ini. Pertanyaannya, apa alasan mereka melakukan hal ini? Ini dia klarifikasi lengkap dari Ardi yang adalah pemilik CHMB dan Akbar yang adalah pemilik Preface. Itu namanya marketing. Itu emang akal-akalan kita berdua. Buat kalian yang menghujat David sama Masio, sebenarnya Jangan sampai ya jangan diperjualbelikan. sampai sih. Kalau suka beli, kalau enggak usah beli. Halo buat Kak Ardi dan juga Kak Akbar di sini. Halo. Akhirnya bisa bareng-bareng ya di satu tempat yang sama. Betul. Setelah kemarin tegang banget. Mungkin buat banyak orang yang masih belum tahu kalian nih, mungkin boleh perkenalan dulu. Sebenarnya kalian ini siapa sih? Halo, nama gua Dirasman Fauji sebagai kurir Cambre. Bercanda, yang punya Cambre. Oke, halo semuanya. Kenalin, gue Akbar. Gue sebagai owner dari Preface. Setelah ketegangan di sosial media kemarin soal permasalahan lokal dilokalin kedua brand besar nih ya, CHMB sama Preface, nggak cuma sampai sana, bahkan sampai ngelibatin dua influencer terkenal juga. Di sini kita benar-benar pingin dengar jelasnya klarifikasi jujur dari kalian berdua. Sebenarnya ada apa dengan semuanya ini? Mungkin boleh diceritain dari awal banget biar penonton yang nontonin video ini juga bakalan tahu. Oke, jadi dari yang mulai mungkin karena yang mulai kan Preface nih ya. Tiba-tiba ngeluarin ngepost art yang betul-betul mirip sama salah satu artikelnya Cambre. Terus semua orang kaget gitu kan. Wah, brand besar ngejiplak. Terus ya ada bumbu-bumbu juga dari Bapak Ardi dan teman-temannya juga yang sehingga di saat itu Preface ini benar-benar yang kayak kena hujat lah gitu. Karena kita paham isu itu, tapi kita malah melakukan itu gitu. Jadi itu ya bagian dari campaign inilah gitu, bagian dari campaign ini sehingga waktu setelah itu kita emang bakal tahu juga gitu, Cambre bakal ngepost artikel yang mirip sama kita sebagai balasannya gitu. Nah, itu adalah suatu fenomena yang sering sekali terjadi di dunia fashion brand lokal ini gitu. Jadi kita mau ngangkat ini karena ya kita mau kompetisi yang sehat gitu. Kita mau brand besar itu brand yang punya nama lah seperti kita sekarang itu nunjukin bahwa janganlah kita ngelokal-lokalin. Daripada kalian ngelokalin mending collab aja kayak gitu. Selain dari ownernya Preface nih, kita juga perlu klarifikasi dari owner CHMB. Gimana tanggapannya? Netizen udah marah nih. Wow. 2 kali digocek ya sama Cambre, guys. Itu namanya marketing. Jadi kalau menurut aku pribadi marketing itu bebas sih, maksudnya mau ke arah negatif, mau ke arah positif, ya namanya marketing dinikmatin aja gitu. Cuman pasti di marketing itu tujuannya positif. Nah, kenapa Cambre sama Preface ngebawa marketingnya ke arah ini? Karena yang pertama aku berhasil yang collab sama sebelumnya Teng Insom, berhasil ngegocek semua orang. Banyak yang bilang Teng Insom gak akan mau collab sama Cambre, Teng Insom gak akan mau collab sama Cambre. Nah, yang kedua aku kenapa pakai gimmick kayak gini lagi meskipun dibilang basi gimmicknya atau campaignnya udah ketahuan, tapi kan kebuktiannya sekarang semua kegocek. Malahan hampir bilang wah Preface brand besar tapi malah ngejiplak bakal turun Preface kayak gimana. Nah, di sisi lain dari itu kita juga nggak mau Preface-nya yang terus tercaci maki lah sama netizen. Makanya di situ Cambre juga turut berperan bikin desain yang sama Preface. Nah, awalnya tuh kita nggak ada kepikiran bikin gimmick kayak gini ya. Cuman waktu itu dari tim Preface sendiri ini lagi rame lokal dilokalin. Nah, waktu itu aku belum ngeh. Nah, waktu setelah itu aku ngeh, ya udah akhirnya kita diskusi gimana ya biar caranya bisa ngebum. Ya mau gimana lagi pakai marketing kayak gitu ya. Tapi dengan di sisi lain dikasih bumbu-bumbu oleh Masio dan David. Shout out buat
Mas Yo dan David juga udah berperan penting di campaign kita. Nah, setelah itu akhirnya kita bikinlah campaign itu dengan di dikemas oleh David dan Mas Yo, lalu bikin video campaignnya ya seperti inilah gitu. Jadi kalau soal marketing itu menurut aku sendiri bebas, yang penting tujuannya tetap buat yang terbaik gitu, karena tujuan kita di sini dari jadi alasan kita ngasih campaign ini tuh pesannya daripada kita ngelokalin lebih baik collabs, karena kita butuh kompetitor yang sehat gitu, bukan kompetitor yang saling menjatuhkan. saling menjatuhkan gitu. Nah, di sini kita ngebawain pertama scene saling menjatuhkan, kedua kita bikin scene yang saling bekerja sama gitu, karena kita juga ngelihatnya bukan kompetitor ya Bar, sebenarnya Preface dan Camre itu bukan kompetitor tapi ya teman aja, bisa sharing bareng. Akhirnya bisa collab kayak gini karena kita berdua juga nggak bilang kita kompetitor, emang kita ya udah temenan biar brand lokal sama-sama naik juga, saling support kayak gitulah untuk pesan dari campaign ini kayak gitu. Siapa ini yang buat inisiator gimmick? Kita berdua sih. Kita berdua. Karena waktu itu bingung juga, masalahnya gini. Desain Cambre sama Preface ya hampir sama lah, maksudnya hampir sama. Nah, dari situ kan mungkin orang bilangnya nggak ada identitas gitu-gitu. Nah, itu sih yang bikin bingung ya, Bat. Nah, dari situ makanya kita ambil campaign lokal diukalin. Pertama kita hampir sama juga. Itu CAMB, PRFC. Dia bintang, aku bintang, gitu kan. Hampir sama. Nah, gimana caranya biar desainnya kena, terus pesannya kena? Ya udah, akhirnya kita ambil itu. Meskipun kita sama juga, kita bisa kok bikin yang lebih bagus dari yang kita bikin sebelumnya gitu. Kalau dari sisi kalian sendiri nih, kalian nggak khawatir kah sama stigma negatif dari publik atau komentar-komentar dari netizen ini? Oke, kalau dari aku khawatir karena pesan-pesan dan komentar-komentar yang masuk tuh ya nggak sedikit yang menghujat Preface gitu. Karena kan ini brand yang benar-benar aku bangun dari aku waktu SMA gitu. Jadi sebenarnya sedih lah untuk ngelihat komentar-komentar negatif yang udah kita sebenarnya emang udah pasti gitu di komen negatif. Tapi semua ini kita buat untuk visi dan tujuan yang lebih besar lagi gitu. Tapi dari Kak Abdi sama Kak Akbar sendiri udah nggak kaget ya sama si publik ya? Ujian adalah racun. Nice. Oke. Jadi pertanyaan publik banget. Kenapa ya kok Mas Yo sama David ini harus terlibat di dalam campaign ini? Sedangkan biasanya brand-brand lain ketika melakukan gimmick seperti ini mungkin ya, itu tidak melibatkan influencer sama sekali. Nah, oke. Jadi kalau dari aku pribadi, karena kebetulan konten dari Mas Yo itu lokal dilokalin kan. Yang pertama Mas Yo, yang kedua David. Kenapa? Karena David juga bikin kontennya tentang brand materialnya, tentang desainnya. Nah, jadi untuk Mas Yo dan David akhirnya kita coba untuk mau nggak bikin campaign ini. Ya, mereka alhamdulillahnya meng-ACC karena kita juga udah temenan dari lama sih kayak gitu. David sama aku. Tapi kalau Mas Yo baru. Cuman alhamdulillah Mas Yo juga mau ngedukung juga karena biar gak ada kalau lu benci Mas Yo, ya lu jangan lokal diokalin gitu, biar Mas Yo nggak ada kerjaan aja dah gitu. Mas Yo juga sebenarnya kan nggak mau ada lokal diokalin, tapi terus ada mungkin habis dari campaign kita ini dapat pembelajaran supaya nggak ada yang lokal dilokalin lagi kayak gitu. Biar Mas Yo ganti kontennya lah gitu. Kayak gitu. Tema campaign kita kali ini apa sih sebenarnya? Lokal dilokalin, iya. Dilokalin. Itu campaignnya. Oke. Nah, menanggapi komentar netizen ya, banyak yang bilang nih udah capek nih sama drama-drama kayak gini setiap kali. Tapi ternyata ada pesan yang berbeda kan di campaign yang dilakukan sama kakak-kakak ini. Jadi gimana terhadap ke publik lah, kata-kata apa yang mau disampaikan yang clear, yang jelas membawa visi dari kalian berdua. Oke. Jadi seperti yang kita tahu lah, nggak sedikit gimmick
yang terjadi dan akhirnya berujung pada collab. Kita tahu itu bahwa apa namanya, kita juga sebagai salah satu brand yang terspotlight juga tahu akan hal bakal ada beberapa orang yang bakal bilang ini udah basi, udah apa segala macem. Cuma kebanyakan sih yang aku lihat mungkin mereka punya visinya sendiri, ya cuma gimmick aja gitu. Tapi kita pengen punya pesan yang lebih besar, yaitu kita pengen nge-educate orang-orang biar nggak lokalin karena capek bro, capek kita dilokalin. Sering banget kita dilokalin gitu, kita berdua sering banget dilokalin karena itu produk tuh udah melalui beberapa proses sebelum dilokalin nih. Itu udah melalui beberapa proses yang cukup berat lah, mulai dari campaign-nya, terus dari budget pembuat produksinya, terus R&D itu bener-bener panjang untuk sampai di titik itu. Tapi apa oknum-oknum ini dengan mudahnya mencari penjualan dari situ. Itu sih yang kita resah banget gitu. Apalagi sampai KW. Tuh. Pesan coba buat orang yang udah selama ini ngelokal dilokalin Camry sama Princess. Kalau kasih pesan sih ya seperti tadi yang aku bilang, kalau kamu mau terus maju, brandnya terus ada visinya. Kalau kamu sekali misalnya dilokalin ya udah, namanya juga baru kan. Pasti orang baru gak ngerti apa-apa, tapi setelah ditegur sama orang lain harusnya bisa berubah gitu, karena kesalahan itu bukan seterusnya bakal salah. Tapi kalau misalnya kalian mau berinovasi, mau berubah, ada yang negur, ada yang kritik, ditanggapi dengan baik, yaitu suatu perubahan yang bakal jadi kesuksesan. Karena aku juga pernah ditegur sama orang lain tentang dilokalin. Tapi aku akhirnya kritik itu aku simpen baik-baik, aku jadiin motivasi, ya akhirnya ya udah sampai sekarang kayak gini gitu. Kalau dari Kak Akbar sendiri coba, apa sih kalau bisa ngomong nih sama orang yang dilokalin Princess nih? Oke. Bakal ngomong apa? Kalau kata Mas Yo, tobat lah kalian, tobat. Banyak kok brand-brand yang udah tobat gitu ya kalau di kata Mas Yo tuh. Jadi apa namanya, udah bisa nge-R&D produk yang lebih bagus lagi, bahkan banyak udah ketemu marketnya sendiri. Nah itu yang kita semua respect gitu. Betul. Kita semua bener-bener hargain brand-brand seperti itu gitu. Ini masih di komentar pedas publik ya yang tersampaikan kepada Link. Ada salah satu followers kita yang keluarin statement kayak gini nih. Brand zaman sekarang itu krisis desain dan juga krisis identitas. Gimana tanggapan kalian terkait hal itu? Kalau tanggapan aku sih seperti biasa, terus aja. Kalau mau ngomen kayak gitu terus aja. Orang kita juga nggak kenal gitu. Kalau suka beli, kalau nggak usah beli. Gampang aja kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya kamu ngomen kayak gitu, kritikannya diterima kok. Kita bakal terus nyari apa yang kalian mau, apa yang kalian pengenin, terus bakal kita cari. Ya terus aja, aku butuh kritikan kok di sini. Jadi aku pengen tanya sedikit nih buat kalian berdua. Apakah kalian merasa harus minta maaf atau menjelaskan lebih lanjut nggak sih terkait campaign ini ke publik yang udah support kalian? Harus sih, kalau aku pribadi minta maaf karena udah bikin campaign yang buat kisruh, buat influencer-influencer yang kegocek mungkin dari aktingnya David dan Mas Yow. Ya itu semua ide kita berdua. Di sini aku minta maaf buat bikin gimmick-gimmick yang dibilang basi kayak gitu, karena di sini pun kita bukan nekenin ke arah itunya sih, lokalinya bukan, tapi kita lebih menekankan ke arah visinya supaya brand-brand lokal yang banyak ngejiplak atau ngenyamain itu lebih berkurang, seperti itu sih kalau menurut aku. Dan untuk gimmicknya ya aku pribadi minta maaf udah bikin kisru atau ada yang kegocek atau gimmick basi ini, aku minta maaf secara pribadi seperti itu. Jadi ya kurang lebih sama sih aku sama Ardi. Jadi ya kita dari campaign ini dimulai, kita udah tahu sebenarnya ini gimmick
bakalan ketahuan gitu, bakalan apa namanya ya, bakalan tahulah kita bakal collab gitu. Toh kita sering di story orang kita bareng, kita kemarin di Bali juga bareng. Nah, Terus nonton Central C juga bareng. Jadi udah ada yang banyak yang di sana yang ngelihat juga ada gitu. Jadi kita udah tak tahu betul bahwa kita tuh ya bakalan dibilang basi, tapi itu yang tadi Hardi bilang ini melainkan itu kita bukan ngincer engagement si gimmicknya, kita bukan ngincer engagement buat kita naik biar collabnya naik, tapi kita ingin misi dan visi yang kita sampaikan itu Dapat. bisa dapet lah gitu. Oke, kalau misal ada orangnya nih, pesan coba buat Mas Yo sama David yang udah ikutan diserang nih sama netizen karena jadi model dari campaign ini. Nah, respect banget sih buat kedua fashion influencer kita dua ini, sama-sama profesional, sama-sama bisa memainkan perannya masing-masing. Dan buat Mas David yang udah menjadi model preface yang sangat-sangat dihujat itu, aku pribadi minta maaf. Mas Yo mah enak tinggal ngehujat. Mas David dikasihan sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, kita sama-sama dihujat Mas gitu. Kalau dari aku shout out buat David sama Mas Yo udah berperan penting di dalam campaign ini. Jadi kalau buat kalian yang menghujat David sama Mas Yo, sebenarnya itu emang akal-akalan kita berdua, karena emang apa ya, harus ada memperlibatkan mereka gitu. Karena di sini Mas Yo kontennya lokal dilokalin, David kontennya tentang desain-desain, material-material seperti itu. Jadi memang harus ada David dan Mas Yo, tapi mereka juga bukan berarti mereka harus dihujat, karena ya mereka gimana kita gitu. Karena mereka juga kenapa menerima ini, karena mereka juga udah tahu visi kita berdua. Kalau mereka tolak juga sebenarnya waktu itu nggak apa-apa, tapi ini yang kenapa mereka ACC ini karena visinya emang udah jelas gitu buat memajukan lokal brand lah kayak gitu, biar gak ada yang ngejiplak atau kawin kayak gitu. Awal mulanya nih, gimana sih ceritanya kok tiba-tiba tercetus sebuah ide dari antara kalian? Kita collab ini. Gimana tuh? Ya boleh. Kalau aku pribadi sendiri lebih lihat ke arah perkembangan dari Preface sih. Preface sejauh ini bagus gitu, si gebrakan-gebrakannya, grow up-nya pun bagus gitu. Nah dari situ kita lihat juga visi dari Preface. Oh ini brand bukan sekedar apa ya, main-main. Maksudnya kayak kemarin dia nge-guide JTT Family kan. Ya aku lihat dari situnya gitu, punya visi bukan sekedar ya udah cuman jualan kayak gitu, tapi dia ke arah komunitasnya oke. Terus bikin campaign-campaignnya oke. Ya itu sih yang aku kenapa pengen mau collab sama Preface, karena visinya juga bukan sekedar gitu-gitu aja, tapi bagus menurut aku kayak gitu. Kalau dari sisi Kak Akbar mungkin. Oke, kalau dari aku emang apa namanya, Cambre itu emang salah satu brand yang aku suka juga gitu. Aku apa namanya, sering lihat juga gitu. Dan apa namanya, ngelihat art-artnya Cambre itu unik-unik gitu. Bagus-bagus, terus juga apa namanya, pernah sebelum collab dan sebelum kita ketemu bahkan aku pernah beli artnya gitu. Jadi apa namanya, kenapa enggak ketika kita punya visi yang sama gitu. Jadi dari situ sih aku ketika ngobrol, kita sharing-sharing waktu itu, terus apa namanya, ternyata visi kita sama nih gitu. Sama-sama pengen kompetisi yang sehat gitu. Terus apa namanya ya, dari kolaborasinya Cambre juga sangat-sangat menarik gitu, kayak sering support atlet-atlet, sering apa namanya, underdog juga kan, dia katanya brand underdog. Mirip-mirip lah gitu. Ya gitu. Mirip-mirip. Kita juga siapa gitu. Preface juga dulu siapalah gitu. Dari yang beli waktu pertama kali launching cuma 1 biji, sekarang udah bisa jadi
apa yang jadi brand lah gitu, jadi brand yang bisa dilihat gitu. Itu sih. Kalau dari rilisan yang kali ini, Hmm. seberapa jauh sih preparationnya sebenarnya dari segi waktu dan lain sebagainya? Kalau preparasin kayaknya kurang lebih Kak, kalau dihitung proses bikin produk, desain kayak gitunya kurang lebih di sekitar 5 bulan ya. Iya, 5 Kurang bulan. lebih sama nyari konsep kayak gitu. Tapi kalau di link dari kolaborasinya itu sekitar Setahun. 7 bulan setahun Iya, ya. tahun Segitu lalu. kurang lebih. Ya, jadi hitungan waktunya cukup lama dan untuk produksinya cukup cepat ya karena kita juga kerjanya kita tiap hari berdua terus sama tim yang lain terus diskusi tiap hari jadi bisa cepat kayak gini kayak gitu Persiapannya doang, secara keseluruhan udah hampir 1 tahun. ya. Betul. Kira-kira apa yang bakalan kalian rilis kali? But, Ada artikel Oke. apa aja tuh yang bakal dikeluarin? Artikelnya ada main produknya ada 2, main produk kita ada 2, Zip hoodie Zip dan sama hoodie. Itu kenapa? Karena Zip bestseller Preface dan hoodie itu bestseller Cambre. Betul. Jadi kita bikin 2 desain yang berbeda untuk 2 main produk itu. Betul. Dan untuk artikel-artikel lainnya kita ada t-shirt, terus ada long sleeve, topi, denim dan sweatpants. Betul. Gitu sih. Jadi totalnya ada 7. Oke. Kita tahu ya, kalau misalnya artikel Cambridge selalu sold out, terus selalu. Amin. Nah, kita pengen tahu sebenarnya berapa sih yang dirilis kali ini? Kali ini kurang lebih berapa Ban? Nggak usah di-spill, nggak usah nggak sih? Gak usah lah ya, gak usah di spill lah. Tungguin aja lah pokoknya. Kalau lagi habis. Habis. Kalau nggak pernah bohong, kalau kita nggak Iya, pernah nggak bohong, bohong lah. habis bener. Limited. Limited. Sold out itu real ya? Real, no fake. No fake. Ini pertanyaan dikit nih ya, penasaran ya. Barang yang kemarin jadi perdebatan tuh, gimana nasibnya 2 barang itu? Itu barang bakal kita bagi-bagiin. Ya nggak akan dijual Tentunya guys. kita nggak bakal kita jual karena itu ya itu benar kata kalian semua, hujatan-hujatan ke Preface, hujatan ke Cambre itu ngelanggar etika dan nggak bagus untuk perkembangan brand lokal. Jadi kalian bisa nikmatin aja, nggak diperjualbelikan. Jangan sampai ya diperjualbelikan. Jangan sampai sih buat kalian yang udah misalnya dapat, kalau bisa mah pakai aja gitu, jangan diperjualbelikan lagi. Dan kalau yang pengen juga mending gak usah dibeli aja. Kalau produk itu gak usah dibeli gitu. Ya udah kita ngasih ini tuh buat dipakai gitu, kayak gitu buat sih. Kalian lah. Gitu. Buat kalian karena ini cuman buat penggemar Cambre sama Preface aja gitu. Terus kalau ada yang jual, kalau bisa jangan dibeli aja. Kalau untuk produk yang gimmick itu, produk yang lokal dilokalin itu nggak usah. Rencana kita bagiin nggak mungkin di Instagram dong, Di? Nggak di Instagram. Stay tune aja pokoknya. Kapan bagiin? Dirahasiain. Nanti bakal mungkin ada di info. store, mungkin Mungkin bisa di store atau di mana gitu, nggak tahu ya. Nggak tahu, nanti lihat nanti. Pokoknya dibagiin. Terus kalau yang udah dapat, kalau bisa jangan dijual, dipakai aja, disimpan aja. Kalau yang nggak dapat, terus ada yang jual, jangan dibeli deh. Itu karena kita apa ya? Jangan dibeli deh. Jangan dibeli aja. Karena itu kita ngasih gitu, maksudnya ngasih terus itu juga produknya bukan produk yang kita jual juga, itu emang produk yang lokal dilokalin lah. Tanpa mikir juga gitu kita bikinnya. Tanpa mikir bikinnya itu. Jadi ya udah jangan dibeli aja kalau ada yang jual juga. Kalau yang Preface sama Cambre itu bisa lah. Cuma bebas terserah. Bebas. Betul, Kalau kayak suka gitu. Beli. Kalau enggak ya udah nggak usah. Nggak maksa kok kita tuh. Cuman orang-orangnya aja nggak tahu, banyak yang ngehujat kayak gitu. Tapi udah nggak maksa jual, nggak maksa beli, kita yang suka-suka aja gitu. Oke. Terakhir nih ya, pesan singkat coba buat pecinta Preface dan JHMB untuk kolaborasi spesialnya kali ini. Coba dari gua dulu. Oke. Makasih yang udah support, udah bantuin, udah ngesuksesin campaign kita kali ini. Makasih juga buat yang udah ngehujat, karena kalau nggak ada kalian nggak akan sukses ini. Makasih jadi yang buat ngehujat, ini mah gimmick. Ya emang gimmick gitu. Tapi karena ada kalian jadi ini berhasil seperti itu. Makasih. Terus stay tune buat
produk kita yang bakal rilis di offline store. Entah itu bakal ada online-nya atau enggak, kita lihat nanti. Makasih terus yang udah support Freeface, Cambre, David, Masyo, Liqui. Makasih banyak udah support terus. Oke. Terakhir, mungkin dari Kak juga boleh. Oke. Jadi aku mau bilang terima kasih banget untuk terutama nih untuk penggemar Preface yang tetap nyupport Preface walaupun kemarin kita sama-sama dihujat. Tapi it's okay, it's part of the gimmick. Yes. It's for a better mission and better vision of a brand lokal. Jadi ya kita sama-sama lah berjuang gitu. Dan maaf juga kalau misalnya buat yang ngehujat karena kita udah ngeluarin art itu. Terus makasih juga buat yang udah terlibat dalam campaign ini. Ada Lik, terus David, Masyo Dan lain-lain. yang lain-lainnya udah mau terlibat di campaign ini untuk visi yang udah kita tentuin. Dan terima kasih juga deh buat Ardi karena tanpa dia juga kita nggak bakal bisa collab nih. Gitu. Thank you so much semuanya. Tungguin kolaborasi dari kita. Bakal ada di offline store-nya Cambre de la Fine. Cambre de Preface tanggal 13 Juli 2025. Let's go. Let's go. Ya art. Jangan lupa subscribe buat gak ketinggalan berita terkini seputar fashion lokal.